back again di United Millennial. Setelah sekian lama bro, kita vakum. Betul. Karena kebetulan lagi sibuk masing-masing juga sih. Apalagi kita lagi ujian nih Pet kan. Nah, kita Sempetin buat bikin konten tentang kita pengen bikin konten pas sebelum mulai Liga. Liga. Oh, ini Euro sebelum pas Euro. grup. Tapi kan berhubungan kita mager. Iya, mager. Mager ya. Gue bilang terus ntar aja pas 16 besar. Kan seru-seru tuh 16 besar. Dan banyak banget kejutan nih Pet. Gokil ya. Banyak banget kejutan. Gue di grup kemarin nih babak grup. Dan langsung aja kita ngebahas buat 16 besar besok. Iya. Kalau kita lihat dari bagan nih. Bagan kiri ada Swedia ketemu sama Ukraine. Ukraine kita tahu dia lolos karena Itu peringkat 3 terbaik. Salah satu peringkat 3 terbaik, dan Swedia memberikan kejutan dengan memuncaki grup F. Ya gue nggak tahu grup apa, tapi dia Grup F mah Portugal yang kental. setahu gue Portugal tuh G deh kalau nggak salah. Setahu gue ya. Kan A B C D E F. G. Emang G grup G. Setahu gue tuh dia grup terakhir Portugal. Kita lihat dulu Portugal tuh grup apa sih? Nah iya pokoknya itu Swedia itu dia peringkat 1 di grupnya sama Spanyol. Itu juga salah satu kejutan ya. Terus kalau salah satu itu menang, mereka akan melawan Nggak ada grup G dong. Swedia grup E. Grup E ya, grup. Di atasnya Spanyol. Dan akan melawan Jerman lawan Inggris. Salah satu big match yang kita nantikan juga. Terus Semoga Inggris menang ya. Aku pegang kamu loh. oh iya, kita belum tahu nih. Iya. Euro tahun ini lu kalau Bet? Kalau gue udah pasti Inggris. Inggris. Kenapa tuh? Kenapa dong Inggris? Karena gue pegang dia. Enggak, di luar itu. Sebenarnya sih saya itu gacoannya bukan Inggris ya Pak ya. Apa tuh? Sebenarnya saya antara Itali. Nih dari Iya. awal Euro nih. Ah. Itali, Belanda sama Perancis. Ya tim jagoan ya, tim Ya, atas sama lah. satu lagi Portugal. Ya. Ada 4 nih. Yang gue pegang, yang gue harapkan gitu loh. Dan ternyata itu semua tidak sesuai harapanku. Tiba-tiba ada Inggris. Ting. Ya, udah mau gue Inggris. Dan gue juga kalau buat negara nggak segitu gimananya ya, soalnya nggak sekayak gue ke MU gitu. Betul. Tapi gue dari Euro 2012 itu gue megang Prancis. Karena pada saat itu kan gue di Prancis tuh ada sih salah satu pemain yang gue seneng sih. Siapa tuh? Matteo Valbuena kalau ingat. Oh, iya. Nah itu gue juga lumayan seneng sih sama dia. Cara mainnya. 2012 tuh yang juara 2012 Olimpiadenya kan Brazil. Enggak, itu Spanyol lawan Itali. Iya benar. Nah itu sih dari 2012 gue Prancis, Piala Dunia 2014 itu Prancis yang kalah sama Jerman, yang sundulannya Matt Hummels kalau kalian ingat. Betul. Terus Euro 2016 sayang banget gue yang Prancis yang gue pegang kalah sama Portugal dengan gol Eder. Ya. Terus Euro Piala Dunia 2018 barulah Prancis juara dunia. Prancis juara dunia. Dah sekarang nih, karena sempat tertunda tuh kemarin Euro 2020. Ya sampai sekarang sih gue Prancis ya. Bisa dibilang sih gue juga agak lumayan pede dengan skuad Prancis sekarang Pet. Sangat pede sih, sangat pede. Dengan dihuni komposisi yang sangat ideal. Ada yang tua, ada yang muda. Dan muda itu sangat potensial semua. Potensial sekali, bukan sangat potensial banget sekali itu. Apalagi gue juga suka lagunya Prancis. Nah, iya. Coba bisa tolong dinyanyikan. Samuel Umtiti. Ada Ramenas de Capa, gue lupa lah. Nyanyi itu Vage Dream kalau nggak salah. Itu gue juga lebih suka. Kalau untuk permasalahan tim bola nasional gini, kalau kurang terlalu paham, pengetahuan gue nggak terlalu luas kayak dia nih. Kalau Ya, kan gue tim. hampir semuanya pengetahuan gue bisa ya. Pengetahuan umum gue bisa lah semuanya. Siap. Dah lanjut, gimana nih untuk Lanjut 16 besar ya. besok? Tadi kan ada Jerman ketemu sama Inggris. Ya Inggris kita nggak bisa, emang udah kita prediksi ya dia bakal juara grup dengan di bawahnya diikuti oleh Ceko apa Kroasia ya kalau nggak salah. Inggris itu Kroasia ya, Inggris, Kroasia, Ceko tuh peringkat 3 terbaik. Dan kita juga Inggris tuh bisa dibilang nggak sesuai harapan. Kalau misalnya lu lihat dari kemarin, dari pas masih di fase grup, menangnya cuma 2 kali dan itu menangnya 1-0. 1-0. Tipis-tipis aja bro. Tipis-tipis aja kalau kata extra time. Tipis-tipis aja. Dan
gue bingung ya kalau di Inggris tuh kenapa yang gue tonton beberapa match belakang ya, kenapa Southgate lebih milih mainin Sterling dibanding Sancho atau Rashford. Nah, Ya mungkin kalau Rashford kita paham lah dia dengan latar belakang cederanya dia yang ada dari MU itu kan yang belum sembuh total, dia belum operasi. Dan permainannya juga yang musim ini nggak top banget. Top gitu. banget tapi inkonsisten. Iya, ada kalanya dia top, banget. ada kalanya dia iya nggak kayak musim lalu lah, Dan nggak kayak musim lalu. Kalau dibandingin Sterling ya, Bet, kalau bilang masih mending Rashford jauh musim ini ya. Jauh, iya. Jauh. Sterling yang kita tahu kalau ya gua mungkin aku kurang paham ya kalau di Man City. Yang gua tonton sih dia kalah saing sama di City tuh ada Mahrez sama Foden apalagi. Oh, Foden jangan lupa, Bro. Foden jangan lupa. Tapi kemarin Foden di Inggris bukan Foden di City. iya, Itu beda dia. banget, Beda beda banget. Dan apalagi kemarin walaupun tadi lu bilang ngejudge Sterling seperti itu, tapi kemarin yang pas lawan Kroasia Dan lawan Sterling Ceko. golin. Sterling semua. Sterling. Dua-duanya Sterling, gol Iya, Inggris semua. Dua-duanya Sterling. Dan lagi-lagi Jerman. Ini salah satu kejutan juga yang bisa gue bilang karena apa? Di grupnya itu di grup F Grup neraka. banyak yang menjagokan Prancis otomatis lah sebagai mantan juara dunia 2018 kan dengan komposisi yang hampir sama ditambah dengan masuknya Benzema. Itu dia. Dan banyak yang juga menjagokan Portugal sebagai juara bertahan Ya. dari Piala Dan Euro. juga ditambah masuk Portugal juga gila juga sekarang. Iya. Ditambahnya ada Ronaldo juga karena Adanya masih Bruno yang konsisten. masuk. Bruno Fernandes juga yang lagi. Dan Ruben Dias, ya Ruben Dias. Player of the Year Inggris musim Dan ini. Renato Sanchez yang sangat gila di Ya. tengahnya mereka semalam gue liat lawan Jerman tuh, bener-bener Yes. etos kerjanya. Ya Renato mungkin Sanchez. sangat disayangkan banget ya kemarin sebelum mulainya grup Joao Cancelo Iya, itu dia Cancelo. harus absen Covid, karena karena COVID. Covid. Mungkin kalau misalkan besok ada Cancelo bakal merubah sisi pertahanan dari Portugal. dan serangannya juga dari sisi kanan terutama. Dengan kirinya kan kita udah tahu Rafael Guerreiro juga Iya. udah sangat lumayan kan. Ya bagus bisa dibilang di Dortmund sama di Portugal. Lalu ada Ceko sama Belanda. Mungkin bisa dibilang kalau ini harusnya ya di atas kertas Belanda Belanda bisa menang menang. mudah harusnya. Menang mudah harusnya. Dengan komposisi yang dimiliki Belanda saat ini, yang lumayan oke. Apalagi Iya. Depay-nya juga lagi Depay lagi top top perform, ditambah Frankie De Jong juga lagi bagus juga, De Ligt yang walaupun baru sembuh dari cedera juga mainnya kemarin oke. Terus ditambah bek kanannya ada lagi namanya Dumfries itu juga lagi bagus. Terus Daley Blind yang juga kembali ke performanya musim ini setelah kemarin mengidap penyakit jantung kalau nggak salah. Iya dia. Lemah jantung kalau. Ya, Wijnaldum yang kemarin lagi on fire dapat 2 gol. Wijnaldum Pemain baru Barcelona. ya, enggak dong. PSG, sorry. ditikung. PSG ditikung. Lalu kalau Di bagian sebelah kiri antara Ceko atau Belanda yang menang itu akan melawan Wales sama Denmark. seharusnya di atas kertas 50-50 sih kalau ini sih. 50-50, tapi kalau gua di atas kertas lebih menjagokan Wales. Denmark sih kalau gua. Kalau gua Wales. Karena Denmark itu mungkin setelah kejadian, kalau yang menurut gue ya, setelah kejadian kemarin Eriksen itu, Iya. oh iya get well done buat Eriksen pokoknya, semoga comeback stronger. Dengan kemarin itu kejadian Eriksen itu mungkin menambah Daya semangat lah, kayak motivasi kita harus menang nih demi Eriksen gitu Demi kan, Eriksen. for Eriksen bisa For kayak Eriksen. gitu. Tapi Ya. dikabarkan dia juga katanya akan gantung sepatu ya Eriksen ya. Ya nggak tahu sih, kan itu kasusnya kalau nggak salah sama kayak Daley Blind kemarin. Iya. Kalau nggak salah ya, kalau salah dibenerin di kolom komentar. Wales kalau gue bilang sih performanya agak kurang ya, Pet. Angin-anginan ya. Angin-anginan bisa ngelihat kemarin tuh Ramsey yang enggak ya biasa, enggak maksudnya seperti biasanya. ya biasa aja gitu ya, Ramsey biasa aja. Daniel James yang kurang dapat suplai bola dari Iya, iya. gelandangnya, dari Joe Allen dan Ramsey. Terus Gareth Bale masih angin-anginan. Betul. Dan sampai sekarang Gareth Bale belum mencetak gol sama sekali. Itu sih yang sangat bisa dibilang masih 50-50 lah untuk Tapi itu pertandingan ini. kontribusi Dan James juga kemarin gue baca lihat statistik dia juga lumayan loh di Wales menciptakan beberapa peluang. Ya, beberapa umpan. Dan James kan crossing Iya. ya, lari crossing Ya, sih. cuman kita tahu. balik lagi goal getternya yang Ya. pernah ada gitu loh. Terus di bagian sebelah kanan nih yang seru-seru nih. Pertama aja ada Portugal ketemu Belgia. Sang juara bertahan 2016. Ini sih kalau gue pegang Belgia ya. Ya, kalau misalkan dilihat dari komposisi squad
Bukan, kalau komposisi squad Portugal, tapi kalau gue lihat lebih ke mental kalau ini. Oh, Belgia dengan bisa kita lihat kemarin juga pas di babak grup, Lukaku serem banget. serem banget ya. De Bruyne serem banget. Udah balik lagi ke performa. Performa yang 2000 sebelum di MU lah pokoknya. Iya. Ya, Tapi di MU juga dia lumayan kok Lukaku. ya Untuk musim pertama, musim kedua hancur. Ya, De Bruyne yang kemarin baru masuk langsung ngegolin. Iya. Terus mungkin gelandangnya Yuri Tielemans di Leicester kita tahu gimana gacornya. Dan sayang banget kemarin di awal-awal grup Kastanje bek kanannya Belgia sama Leicester itu harus cedera. Cederanya sama kayak yang didapat De Bruyne pas di final Liga Champions lawan Chelsea tabrakan sama Rudiger. Iya. Itu sama. Tapi patah ini. Kalau ngomong-ngomong Belgia, kamu melihat Eden Hazard nggak sih ada di sana? Ada, Ada. bukan Eden tapi Torgan. Oh, Torgan. Adanya. Adanya. Tapi kalau gue bisa bilang ke dia sih, lu Prancis, gue Belgia. Iya. Lo yang manis nih, gue bikin bahagia. Iya. Cuaks. Nah, terus lengannya bro. Lu megang mana Pet? Belgia atau Portugal? Gue lebih ke Portugal sih. Portugal ya. Jagoan Portugal. awal gua. Gua Belgia sih. Jagoan awal gue Portugal. Lalu Portugal, Belgia, kalau salah satu ada yang menang akan bertemu dengan Austria, Italia. Nah, kita tahu Italia gacor banget. Europe 3-0, terus 2-0 ya terakhir tuh. Iya. Apa 1-0? Italia. Ah, Italia itu terakhir itu bentar gue lihat data kita harus sesuai dengan data. Iya. 1-0 lawan Wales. 1-0 ya dengan gol Pessina. Itu Italia gue bilang sih so far ya tim yang paling konsisten selain Belgia. Ah. Di babak grup kita tahu juga kiper Donnarumma oke lah. Masalahnya backnya ini loh. Backnya Iki lagi. Backnya ini loh yang Iya. Bonucci Cielini tuh susah banget ditembus bro. Makin tua makin jadi ya. Nah, itu dia. Terus ditambah dengan Manuel Locatelli yang lagi naik juga kan. Iya. Itu juga kemarin kalau nggak salah itu 2 gol ya Locatelli. Dan Ciro Immobile yang Lagi naik daun juga iya. nih di Lazio sama di Itali. Locatelli yang gila. Locatelli juga lagi bagus juga lagi naik. diincar sama klub manapun tuh Ya, Locatelli. ya biasa Termasuk lah. MU biasa. Lemu nggak makan. Nah, ini nggak makan. Ditambah dengan Nicola Barella juga kan yang pemain Inter kita tahu juga pemain muda yang lagi naik daun, yang lagi on fire juga di Inter sama di Itali, di squad Itali. Terus Chiesa. ada Federico Chiesa cadangan. Iya, tapi maksudnya Impact lah kalau Impact, masuk ya. Impact. Kirinya tuh Insigne juga lagi Si kecil. ya. Terus sama kanannya tuh Berardi. Ya. Udah berapa assist tuh dia gue lupa pokoknya. Dia udah lumayan berkontribusi lah Berardi di Itali saat ini. Solid ya, sangat solid pertahanan Italia itu solid. Itu sih kuncinya pokoknya, konsisten. kuncinya tuh sebenarnya kalau pengen lawan Italia ya tembusin aja udah tuh lini pertahanan itu. Iya. Itu sih yang paling PR sih buat tim-tim lawan. Sebenarnya Italia. bisa kalau misalnya lawan Italia itu kayak pemain-pemain cepat yang harus Enggak. bisa mengalahkan mereka. Pemain-pemain yang tipe-tipe kayak nyari-nyari ruang, kayak tipe-tipe Thomas Muller, tipe-tipe kayak Inzaghi dulu, yang ibaratnya pinter nyari ruang lah buat ini. Terus ya kita back Italia lah ya, sepakat kita berdua pasti sepakat. Terus di bawahnya ada Swiss lawan Prancis. Oh, ini sih di atas kertas menurut iya ada Prancis sih, lah. ya, harusnya ya. Harusnya Prancis. Tapi ini nggak tahu juga, siapa tahu besok Granit Xhaka hat-trick. Gak ada yang tahu, Pet. Nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Siapa tahu besok Sheridan Shaqiri salto lagi kan? Iya kan? Itu dia kan doyanan sukanya kan Doyan salto dia. gol-gol yang gak terduga gitu loh Shaqiri. Ya tim underdog lah ya. Iya. Tim underdog lah ya. Terus di bawahnya lagi ada Spanyol lawan Kroasia. Nah, Tapi kalau ini tak kenapa gue megang Kroasia sih. kalau gue sih 50-50 ya, dilihat dari fase grup kemarin juga Spanyol mainnya nggak wah gitu loh. Ya dengan bisa dibilang dia sampai laga hidup mati tuh sampai laga Iya, akhir. laga akhir. Sampai bener-bener Dan seri baru menang kemarin 5-0. ya Morata sih balik lagi ya gacuannya, jadi di depannya Morata walaupun kadang-kadang terjebak offside tapi ya andalan. Ya, mau siapa lagi? Siapa Siapa lagi? Torres juga kan Kayak sayap dia. sayap juga nggak, Sayap. belum terlalu. Moreno juga ditaruh sayap sekarang sama Enrique kan. Iya. Terus di bawahnya ada Spanyol lawan Kroasia. Tapi kalau ini tak kenapa gue megang Kroasia sih. Kalau gue sih 50-50 ya, dilihat dari fase grup kemarin juga Spanyol lawan Kroasia. Spanyol lawan Kroasia.
Lalu ya itu Udah. sih, mungkin kita sedikit prediksi ya siapa yang juara mungkin ya. Dari lu nih Pet, Ukraina Swedia. Ukraina Swedia, gue megang Ukraina. Karena apa? Karena aku megang dia. Padahal itu Swedia sih dari kertas. Ya gue Swedia lah. Inggris Jerman. Inggris, udah gue bilang. Gue Jerman sih. Inggris. Tolong ya, Southgate pemilihan pemainnya besok lawan Jerman harus benar-benar dipikirkan dan dimatangkan itu. Semoga untuk Kapten Harry Maguire ya, Kapten Harry Manchester Maguire. Mereka dia udah semalam udah main lagi, udah Yeah. sembuh dari cederanya dan lumayan solid lah di belakang Yeah. dengan siapa kemarin partnernya dia? John Stones. Sama John Stones. John Sibatu. Jadi ya semoga aja apa ya gue mengharapkan Harry Kane gacor seperti di Tottenham dan pemain sayap-sayapnya ya tolong banget lah besok Yeah. dimenangkan lah. Berarti lu di Inggris, gue Jerman. Inggris. Terus Ceko Belanda? Enggak, langsung aja. Jerman Inggris Ukraina. Inggris Ukraina. Inggris lah ya. Inggris. Gue Jerman Swedia, gue Jerman. Berarti Jerman kalau di gue pas semifinal, di Inggris semifinal. Ya. Bawahnya Belanda, Ceko, Belanda lah. Belanda. Udah sepakat gue. Wales, Denmark, Wales. gue Denmark. Belanda Wales, Belanda. gue Belanda Denmark, gue Belanda. Berarti di bagian sebelah kiri kalau gue Jerman itu ketemu sama Belanda. Kalau Pet Inggris ketemu sama Belanda. Ya. Lalu di bagian sebelah kanan Portugal Belgia, Portugal. gue Belgia. Terus Austria Itali. Itali pasti. Langsung aja berarti Portugal Itali. Itali. Gue Itali Belgia, gue Belgia. Karena Lukaku sih itu. Luka. Karena kalau menurut gue ya Lukaku main tuh dia bisa kayak ngegiring 2 sampai 3 orang Iya, untuk jagain betul, dia. betul, Terus betul, kosong gitu loh. Dulu tinggal eksekusi aja udah. Ada Eden Hazard juga. Iya, kalau gue berarti kalau dari gue Belanda itu Kok Belanda? Belgia itu masuk ke semifinal. Ya. Prancis Swiss, Prancis lah. Prancis lah. Kroasia Spanyol. Aduh, susah nih. Ya tadi kan lu bilang 50-50 kan. Spanyol gue. Spanyol, gue Kroasia. Prancis Kroasia, gue Prancis. Prancis sudah otomatis tuh Prancis. Prancis berarti ketemu, kalau gue Belgia ketemu Prancis di bagian sebelah kanan di semifinal. Kalau Pet Prancis itu Itali. kita Itali. Langsung aja Pet. Kalau lu tadi Inggris Belanda. Inggris. Gue Jerman Belanda. Ini bukan karena gue emang kebetulan gue juga dapetnya Belanda ya. Kocokan itu Belanda. Tapi bukan karena gue megang Belanda gue jadi emang Belanda masuk final, tapi emang nggak tahu kenapa ya. Feeling gue Belanda final tahun ini. Iya, karena dilihat dari konsisten di grup sih. Lu nggak jelas amat lu. Belanda apa Inggris tadi kan? Enggak, kalau misalkan kita nggak kesampingkan kocokan lah. Kesampingkan kocokan lah. Berarti kita kocokan nih. Kesampingkan Iya. kocokan dulu nih. Kocokan. Kesampingkan kocokan. Kalau misalkan dilihat dari fase grup, dari komposisi pemain, dari mentalitas, dari segi-segi serangan kemarin. Pokoknya overall game in grup kemarin nih. Iya. Belanda emang layak di final. Iya, iya sih dengan serangannya juga lumayan juga sih. Iya. Ya kalau gue Belanda final nih, Opet Inggris. Nggak lu kalau mengesampingkan kocokan Inggris Belanda. Belanda pak. Belanda pak. Kita nggak usah realistis aja kita mah. Kita realistis sekarang ya. Iya, realistis. Nggak kocokan. Tadi lu apa? Inggris, apa? Itali, Prancis. Prancis. Wah ini ini sulit banget nih. Itali Prancis. Kalau Prancis sih gue. Prancis. Prancis gue. Gue tadi Belgia Prancis ya. Gue Belgia Prancis sih gue. Prancis. Prancis. Prancis pak. Serem banget Prancis. Yaudah berarti ini mengesampingkan kocokan ya. Mau sambil kocokan. Belanda Prancis. Gila susah. Belanda. Iya, saya juga Belanda. Gue nggak tahu kenapa Kayak kayak Belanda feeling gue Belanda. angin itu lagi ke Belanda sih. Iya. Ya, gue nggak tahu ya. Dia mengesampingkan kocokan kita. Enggak sih, gue Prancis sih, masih Prancis. Prancis Belanda. Tadi Belanda lu. Prancis. Gue lupa satu nama soalnya. Jauh. Kante itu loh. Tapi kan Big game player banget, Pet. Tapi- Mungkin nggak kalau kita lihat juga ya dari fase grup kemarin tuh di Piala Dunia, Kante emang nggak terlalu menonjol. Iya, Yang menonjol itu bener. antara Tolisso, Matuidi atau Pogba.
Iya. Dah pas di playoff-nya ini loh. Oh, isi. Katanya ngantongin Messi, katanya big game player banget. Lah itu sih, gue tadi lupa satu nama, gue Prancis sih megang buat juara ya. Tapi kalau gue lihat game semalam ya, Prancis sama Portugal, Kante kayak kurang ada kontribusi. Ya makanya kan gue bilang sama kayak Piala Dunia 2018, fase grup tuh emang dipegang sama Pogba. Kalau pas di Piala Dunia ada Matuidi, ada Tolisso, ada Griezmann. Iya. Pas di playoff ini loh, Kante-nya itu gokil. Mengeluarkan seluruh kemampuannya mungkin pas Ya. di playoff. Ya udah mungkin segitu aja, mungkin bukan review juga sih, Prediksi lah. prediksi dari kita. Prediksi Terus ngobrol ngalur ngidul tentang Euro. Kalau ada salah-salah atau mungkin kita ada miss data atau miss info, Ya. bisa dibenerin di kolom komentar. Terus satu lagi, pokoknya semoga Belanda juara. Semoga Inggris juara. Nggak usah juara dia sampai final aja. Sampai final tapi ketemunya lawan Swiss. Ada juara dong goblok. Oh iya, itu kayak juara. Inggris juara. Pokoknya Inggris juara. Please banget Inggris juara ya. Udah pokoknya kita lihat juga kan di stadion di Eropa sana ada beberapa stadion yang udah mulai diisi full nih sama penontonnya. Benar. Kita berharap juga semoga di Indonesia ini kan cepat ya, menyusul mungkin seperti di Eropa. pada hari ini tuh COVID di Indonesia tuh lagi tinggi banget ya. Lagi tinggi-tingginya untuk hari ini di Indonesia mencapai 20.000 Ya kasus. pokoknya buat kalian yang nonton tetap jalan Stay safe lah, protes, stay safe. protes lagi. Prokes, bro. Prokes, terus Prokes. stay safe semuanya. Terapkan 5M. 5M, Mencuci. menjemur, bukan Kan dong. cuci. Ya itu loh pokoknya 5M, gue lupa 5M. juga itu 5M. Intinya Covid tuh nggak enak bro. Iya, Sumpah, makanya. gue yang udah pernah ngalamin 1,5 bulan lah itu gue mendekam di kamar ya. Tahanan. Hidup cuman makan tidur, jemur, ya. terus kuliah ya gitu-gitu aja dan itu boring banget sih, boring mampus itu dah. Dan kita meriahkan lagi Euro ini sampai final. Mungkin kalau meriahkan dari sosial media aja ya, mungkin untuk saat ini ya karena Covid juga di Indonesia masih sangat tinggi. Terus jangan lupa nantikan konten-konten kita tentang rumor-rumor transfer. Nah, Ada Sancho, ada Varane atau Pau Torres untuk mengisi bek tengah. ada Ronaldo yang katanya mau di Ada back. Ronaldo lagi ya, pokoknya kita insya Allah kita bikin konten-konten tentang Ya, rumor transfer. kalau udah ada lagi. yang deal lah ya sampai Ya. sekarang gue juga menunggu kabar untuk transfer United. Bener. Belum ada yang deal. Gue sangat terharu lah melihat United musim yang akan datang nih untuk Kok terharu sih? Excited Bukan dong. terharu. Excited dong. Apa sih namanya kalau? Ya excited aja. Bukan penasaran. excited, anjing. Penasaran. Enggak, gue lebih kayak melas. Kok melas? Melas melihat kayak ini klub mau beli pemain enggak sih gitu maksudnya kayak gregetan banget. Ini belum ada pemain yang deal gitu Ya sampai mungkin saat ini. di samping ada Euro juga mungkin sih Iya. pemain-pemain lagi pada fokus juga kan. Betul. Mungkin kita lihat perkembangan transfer setelah marak-maraknya tuh mungkin setelah Euro ya, Iya. Juli nanti tanggal 12 atau 13 Juli. Mungkin kedepannya tuh bakal gila juga transfer juga kan. Nah, Yaudah mungkin sekian aja konten kita membahas Euro 2020 Jangan lupa pada subscribe kali ya. ini. Jangan lupa subscribe, terus aktifkan lonceng. jangan lupa Like-nya di tengah aja. Oh, Kan like. lonceng kanan. like, komen di mana? Komen Di bawah. Komen di bawah. Terus Terus tadi udah follow juga nih IG gua. IG gua Terus Ya. IG Gratis Milenial, Milenial sama Twitter. Twitter. Terus juga konten kali ini bukan United Milenial, Iya. Euro Milenial. Euro Milenial. Dah, itu aja dari kita berdua. Oh iya. See you in the next Jangan video. lupa doakan kita semoga semester ini kita lulus Iya. Lulus dengan dengan nilai sempurna ya, dengan nilai yang yang baik. baik lah, cukup. Nah. Yang baik. Kalau bisa di atas 3,2 lah. 3,5 lah cum laude. Ya nggak apa-apa lah. Ya udah. Oke. Itu aja. Sekian preview lagi dong. Prediksi. Ah, sorry, prediksi Euro 2020. See you in the next video. Bye. Bye bye.